penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, di mana di pasal 184 KUHP dijelaskan ada 5 alat bukti yang harus didapat oleh penyidik, minimal 2 alat bukti, baru terhadap seseorang itu dapat dinyatakan sebagai tersangka. Tugas daripada jaksa peneliti atau jaksa penuntut umum adalah kepanjangan tugas daripada penyidik untuk membuktikan perkara yang dibuat oleh penyidik itu dapat disidangkan ataupun dapat dibuktikan di pengadilan, apakah terhadap tersangka itu dapat dipertanggungjawabkan pidananya. Jadi harus seiring sejalan antara penyidik dengan penuntut umum, tidak ada yang terpisahkan dalam hal ini. Jadi kita tidak serta-merta juga jaksa peneliti mengintervensi, tidak boleh intervensi jaksa peneliti kepada penyidik. Begitu pula penyidik tidak boleh intervensi kepada jaksa. Apakah seseorang ini dijadikan tersangka atau tidak. Jadi ada kewenangan masing-masing yang harus kita hargai dan harus kita hormati di dalam penegakan hukum. Mungkin itu yang dari kami dapat sampaikan. Demikian. Kalau alat bukti-buktinya sendiri seperti apa sih Pak? Alat bukti itu menurut 184 KUHP antara lain ada keterangan saksi, kemudian surat, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan tersangka. Keterangan tersangka pada poin 5 atau poin akhir bahwa sebenarnya keterangan tersangka ini ada hak ingkar. Jadi boleh saja ingkar. Nah, di dalam setiap tahapan, baik dalam proses penyidikan terhadap penetapan tersangka, itu ada kewenangan lain ataupun ada koridor hukum yang dapat dipakai sebenarnya oleh seseorang apabila tidak berkenan terhadap penetapan seseorang menjadi tersangka. Jadi kita hargai itu dan kita sampaikan, mari kita uji di lembaga lain, ya kan? Apakah penetapan tersangka ini sudah memenuhi koridor ataupun aturan hukum beracara? Jadi kita tidak membatasi ya, boleh, silakan. Oke, ya. Pak, ini kan pertama Supriyadi Pak. Ya. Kemudian pertama Supriyadi, kemudian P18, P19. Ya. Dikembalikan kepada kepolisian. Ya. Apa ya alasan jaksa peneliti mengembalikan berkas itu ke polisi? Ya, ada alat bukti yang belum terpenuhi. Ya. Apa saja itu Pak? Mohon izin kami tidak bisa sampaikan karena itu ranah daripada penegak hukum, isi daripada P18 P19. Ya. Jadi di situ kita tuangkan apa yang harus dipenuhi agar perkara ini lengkap, terpenuhi syarat formil dan materialnya. Itu Mas. Tapi memang pihak kejaksaan mengirimkan kepada kepolisian ada petunjuk untuk pendalaman lebih lanjut. Ya, di dalam poin 2.2 disebutkan dalam berita acara koordinasi yang ditandatangani oleh penyidik dan jaksa peneliti. Dikatakan di situ bahwa agar penyidik melakukan pendalaman terhadap saksi Nur Hayati, gitu loh, supaya dapat kita jelas semua. Jadi tidak serta-merta penyidik juga langsung tiba-tiba melakukan penetapan tersangka, tidak. Berarti nah, itu kewenangan penyidik Mas ya. Ya, berarti jaksa peneliti menganggap bahwa Supriyadi dan kasus yang pertama dikirimkan oleh kepolisian belum lengkap. Ya. Apakah jaksa peneliti mengetahui status Nur Hayati sebagai whistleblower di sini? Ya, di dalam aturan perundang-undangan bahwa pelapor ataupun yang melaporkan, ya kan, itu dilindungi oleh hukum. Oke. Saya tidak bicara apakah itu Nur Hayati sebagai pelapor atau siapa, saya tidak memberi komentar karena bukan domain saya. Itu adalah domain penyidik dan saya tidak boleh mencampuri ke sana. Tapi jaksa mengetahui status Nur Hayati sebagai pelapor. Saya tidak mengetahuinya, Mas. Sesuai dengan berita acara, ya kan? Di situ ada tanda laporan dan segala macamnya. Apakah itu menjadi pelapor ataukah tidak? Seperti saya katakan dari awal bahwa saya tidak berwenang
yang tahu adalah penyidik, dan itu sangat dirahasiakan oleh penyidik, ya kan? Seperti kalau kami mendapat laporan, yang biasanya yang kami periksa terdahulu adalah pelapor, supaya kita mendapatkan bukti awal yang akurat. Dan pelapor ini kita sembunyikan, bukan sembunyi, namun kita rahasiakan, supaya tadi tidak menjadi suatu hal yang tidak baik di kemudian hari. Oke.